Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, malam ini kita bisa duduk bersama-sama dalam rangka untuk taklimul Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan kepada kita untuk bisa istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Perlu saya ingatkan kembali, ini kayaknya ada yang terlupakan gitu ya. Di beberapa tempat juga mengalami hal yang sama. Dua hal saja diingat-ingat. Yang pertama, ketika mendengar salam diucapkan, itu hendaknya dijawab dengan baik. Karena salam itu kebutuhan terbesar. Tidak ada kebutuhan terbesar kecuali kebutuhan terhadap keselamatan. Ya, makanya sebagian majelis taklim sampai orang diulangi ping telu. Masuk sampai dia melok mau bisa. Ya, saking napa nih kurang, napa? Kurang respect terhadap ucapan salam. Ucapan salam itu doa termulia, doa terbaik. Doa termulia dan doa terbaik. Tidak ada doa yang lebih utama daripada itu, karena di situ itu kita didoakan selamat. Nah, tujuan kita hidup yang paling utama apa? Selamat. Akhiratnya selamat. Loh, kok gak responnya? Aneh. Apa gak kepingin selamat? Itu yang pertama. Ini ada yang kurang gitu ya. Jadi mohon diperhatikan di setiap kajian begitu. Karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya gak jawab ya gak apa-apa kan ini. Ini kita lihat di beberapa majelis juga begitu akhir-akhir. Yang kedua apa? Bacaan sholawat. Ya saya tahu gitu, sudah tahu gitu. Cuma lali. Apa yang dianjurkan oleh Nabi kalau kita mendengar bacaan sholawat, menjawabnya. Ya, ketika disebutkan nama beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allahumma sholli wa sallim alaihi, baca. Karena Nabi nyuruh, kalau tidak terancam gitu. Termasuk orang yang paling bakhil di antara umatku adalah ketika namaku disebut dia tidak menjawab sholawat itu. Maka ini tolong diperhatikan dengan sebaik-baiknya.
Nah, baik Bapak Ibu sekalian, menindaklanjuti pembahasan kitab Khut Aqidatat bab al-jihad al-wala' wal hukum. Jadi satu bab ini memuat 3 persoalan. Bab jihad sudah kita bahas. Dan sekarang kita masuk pembahasan poin kedua, itu al-wala'. Al-wala'. Al-wala' itu adalah loyalitas. Loyalitas. Soal yang kedua, ma huwa al-wala'. Apa sih yang dimaksud dengan al-wala' itu? Apa yang dimaksud dengan al-wala'? Jawab, al-wala' huwal hubbu wan nusrah. Al-hubbu wan nusrah. Yang dimaksud al-wala' itu adalah al-hub, cinta atau kecintaan, wan nusrah, dan pemberian pertolongan. Kecintaan atau kasih sayang, wan nusrah, pemberian apa? Pertolongan atau perlindungan. Itu yang disebut dengan al-wala', atau dalam singkatan disebut loyalitas itu. Sehingga dalam syariat Islam menempatkan loyalitas kepada seorang mukmin, sesama orang mukmin, itu hukumnya wajib. Ya, memberikan kecintaan dan pemberian pertolongan kepada orang mukmin itu wajib. Ya, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Surat At-Taubah ayat 71. Surat At-Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman di awal ayat bahwa orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, antara yang satu dengan yang lain itu saling tolong menolong. Itu disebut dengan al-wala tadi. Menjadikan orang mukmin yang lain itu kekasihnya. Dalam arti kekasih ini adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud cinta karena Allah itu apa? Pertama, pengertiannya mencintai seseorang yang Allah kita mencintainya. Mencintai kepada seorang yang Allah perintahkan kita untuk mencintainya. Satu, itu pengertiannya mencintai karena Allah. Karena Allah menyuruh kita. Yang kedua, yang dimaksud cinta karena Allah itu adalah mencintai seseorang karena orang tersebut punya sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Apa di antara sifat-sifat yang dicintai Allah? Banyak sekali, Pak. Orangnya sering bertaubat, banyak beristighfar. Begitu keliru sedikit dia mohon maaf. Gitu. Itu at-tawwabun, orang yang selalu bertaubat pada Allah. Itu sifat yang dicintai. Kemudian orang yang selalu mensucikan diri, itu sifat-sifat yang dicintai oleh orang yang selalu berbuat baik. Ya, orang yang selalu berbuat baik. Orang yang selalu menjaga kesucian lahir batin. Ya. Orang yang pemaaf, orang yang dermawan, orang yang sabar, itulah sifat-sifat yang dicintai Allah. Nah, kalau kemudian ada orang punya sifat-sifat ini, lalu kita mencintai, kenapa? Allah menyuruh kita untuk mencintai orang-orang tersebut. Yang kedua, apa? Orang tersebut punya sifat-sifat yang apa? Dicintai oleh Allah. Itu yang dimaksud. Nah, jadi cinta karena Allah itu satu, karena Allah merintahkan kita untuk mencintainya. Yang kedua, orang-orang tersebut memiliki sifat-sifat yang dicintai oleh Allah. Nah, kemudian yang ketiga apa? Mencintai karena ikatan iman, ikatan akidah. Tidak ada urusan tendensius terhadap materi. Tidak. Karena umumnya orang akrab, umumnya orang saling berkunjung itu kan karena tendensius tadi, Pak. Ono sing disambangi ngono. Oh, umpamane utang-utangane gampang. Nah, itu jenenge gak hubulillah, walaupun dia mengatakan aku mencintai dia karena Allah, tidak, karena ada tendensi tadi itu. Yang tidak benar demikian. Ada tiga apa tadi? Ada berapa? Tiga. Ada tiga ya yang menjadi dasar kenapa orang dikatakan mencintai Allah, mencintai karena Allah itu. Satu, karena kita diperintahkan Allah untuk mencintai. Yang kedua, orang tersebut punya sifat-sifat. Yang ketiga apa? Karena ikatan iman, bukan tendensius pada materi dan macam-macam. Nah, itu diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Nah, ini gambarannya. Rasulullah menggambarkan hubungan dan ta'awunnya, saling tolong menolongnya orang mukmin yang satu dengan yang lain. Itu Nabi menggambarkan apa? Kalbunyan, seperti suatu bangunan. Itu komunikasinya orang begitu dekat, begitu akrab, begitu kuat kepedulian yang satu dengan yang keterikatan yang satu dengan yang lain itu kuat, Pak. Lah ini sebenarnya yang harus menjadi inti bagian dakwah kita itu. Ya, jadi salah satu dakwah targetnya apa? Oh, coba ben masjid rame yo. Ya rame tenan masjidnya. Tapi wonge pancet. Ini gak targetnya, gak sasarannya, gak kena gitu. Komunikasi gimana? Kepedulian antar jamaah ini jalan apa enggak? Kalau nggak jalan berarti target ngajinya nggak sampai ini. Makanya banyak yang keliru. Kata saya ingatkan di beberapa masjid taklim ya, di masjid kadang-kadang ini langsung dibakar, ini rawon nih, Pak. Di kajian tam itu Mas Ustaz, tiap kajian tuh tersedia 200 piring rawon itu, Masya Allah. Loh sama ini dolek warung apa?
Ini kesalahan-kesalahan akhirnya apa? Yang dibanggakan apanya? Rawannya. Lah, mental jamaahnya gimana? Mental jamaahnya gimana? Ketakwaannya jamaahnya bagaimana? Kondisi keluarga jamaahnya gimana? Itulah sasaran-sasaran dakwah kita hari ini. Ya, ini yang harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Nah, Rasul menggambarkan al-mu'min lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu seperti sebuah bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'don. Napa yashuddu niku, Pak? Menguatkan antara satu posisi dengan posisi yang lain. Seperti kita lihat ini, saling terkait, Pak. Gedung ini saling terkait, ya, saling membutuhkan yang satu dengan yang lain, saling menyangga, saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Nah, ini bagian salah satu target dakwah kita ini yang belum mengenal sasaran. Ya, insya Allah mudah-mudahan dengan berjalannya waktu ini kan kita sudah mulai belajar lah ya, mana seperti ada saudara kita yang sakit kemudian butuh dana besar, akhirnya kita galang donasi. Itu bagian dari itu. Cuma sebenarnya bukan cuma situ saja. Akhirnya kalau pas peduli ini ketok meledos ngoten niku. Sementara problem-problem umat yang enggak meledos itu napa? Banyak yang enggak tertangani. Ngoten lho, Pak. Sebenarnya kita bisa, kalau mau digerakkan tuh bisa. Cuma kadang-kadang kita ini ada satu kata yang sangat gregetno, ngapunten, sangat gregetno dan sangat gregetno gitu. Nah, jadi gregetno, ya. Kata-kata itu logis, Pak. Jadi dari sisi logika logis banget. Begini, apa namanya ketika kita tawarkan atau kita share, kita harus menangani kasus-kasus jamaah. Bahasa yang dipakai apa? Bahasa yang dipakai adalah wong masalah kita sendiri itu banyak masalah kita sendiri. Kalau kita selalu terlalu sibuk ngurusi urusan orang lain, maka urusan kita ini pripun? Tetera, kakak urus gitu loh. Lah ngurusi urusannya dewe orang beres-beres, ngurusi urusannya wong. Nah awak dhewe kok sibuk fokus ngurusi urusannya orang, lah sing ngurusi urusannya awak dhewe sapa? Lah nek sing ngomong ngono kuwi wong embongan, wong gelandangan satu misal iku pantes, Pak. Layak. Tapi kalau yang ngomong begitu orang yang sudah biasa ngaji, iki njaluk diketake, Pak. Nek bahasa saya loh nih. Berarti ilmu yang kita kaji itu nggak mudeng belas. Wis, barangkali ada yang punya selilit-selilit seperti itu, ikan jadi ketaki sampean gue. Jelas dia diketaki, nek perlu dikeploki loh ngono. Rotok gede didik. Kenapa? Bagaimana kita mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti bisa dilihat dalam Arba'in Nawawi, hadis sekitaran akhir itu, ya. Barang siapa yang meringankan beban orang mukmin, lanjutannya piye? Barang siapa yang meringankan beban orang mukmin, akan aku mudahkan urusannya di akhirat. Oh gitu, okay. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan orang mukmin, sudah terjawab? Kenapa harus terjawab? Urusan Itu pertanyaan. Lah nama dia terlalu sibuk ngurusi urusan orang, gimana urusan kita? Iso berantakan. Ini berarti kan nggak mengerti dalil itu tadi. Bukankah Nabi sudah menjelaskan? Bukankah Rasul telah menerangkan? Barang siapa meringankan beban-beban orang lain, urusannya akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi yang ngurus urusan kita nggak harus kita. Oke? Nah, itu hal-hal yang perlu dibangun, dan pola pikir yang seperti tadi itu merupakan salah satu penyakit yang tidak boleh ada di dalam benak kita. Jelas nih, Pak? Nek jenengan mangke
punya pendapat seperti itu, lalu cuek dengan masalah orang lain, monggo anu sing mampu kula niki tak, saya sendiri punya urusan, saya sendiri punya problem. Nah, nanti khawatirnya apa, Pak? Khawatirnya itu jenengan ditinggalkan oleh Allah. Khawatirnya kita nanti ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya ditinggalkan itu bagaimana? Kita disuruh oleh Allah ngurusi urusan kita sendiri. Tidak akan selesai itu. Tidak akan selesai. Makanya kan Nabi mengatakan apa? Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu mau menolong saudara. Terus kita punya kekuatan apa untuk ngurusi urusan kita itu? Kita punya kekuatan apa kira-kira? Seberapa kekuatan kita untuk menyelesaikan urusan kita? Satu urusan kita tidak dibantu oleh Allah, keleleran kula mbek sampai nanti. Ya tolong dicamkan baik-baik nih. Satu urusan kita tidak ditolong oleh Allah, nggak karu-karu. Kita nggak bisa mengandalkan punya kemampuan secara, nggak bisa, Pak. Betul sakit. Ya, betul sakit. Ada yang saya ceritakan, salah satu ikhwan kita ya, yang punya masalah, sederhana masalah itu. Nah, dia bersandar kepada materi. Ada yang nawaris kau nang hukumnya lu, mungkin yang ngonten cek tuman ngene tak dudune aku punya kemampuan. Ngono, Pak. Medak. Ngerti medak? Sampai habis 800 juta durung apa-apa masalah. Lenger akhirnya dengar-dengar. Ya obatin apa Ustaz? Ya obatin tobat sih. Soalnya penyakitmu ning kono. Kamu bersandar kepada materi, ingin mengalahkan orang itu dengan menunjukkan apa? Kekuatan. Dibiarkan oleh Allah sampai habis hartamu gak selesai urusan. Sampai 800 juta, Pak. Belum ada tanda-tanda cair masalah itu. Mengambang. Masya Allah. Mudah-mudahan sampai kali kulo gak sampai mengalami gitu. Soalnya gak duwe olong atus. Allah, iya. Makanya Nabi sendiri itu faedah doa yang kita baca. Makanya waktu doa itu yang serius. Wala takilni ila nafsi tarfata. Ini pagi sore itu diajari. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghis. Aslih li sa'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Urusan anak, urusan ekonomi gak mampu. Nek nurut awak dhewe gak mampu, Pak. Gak mampu, urusan itu banyak, berat. Maka minta tolong pada Allah yang serius. Nah, salah satu syaratnya apa? Ayo ikut nimbrung ngurusi orang. Urusan kita akan diurusi oleh Allah. Urusan kita akan diurusi oleh, nek sampean kate gagai, gak kuat, mboten mampu. Kita itu merubah satu keadaan dengan keadaan yang lain itu tak mampu. Lemah kita itu, Pak. Lemah. Ya, jangan congkak kita. Kita sangat butuh kepada Allah. Nah, salah satu supaya pertolongan Allah senantiasa limpahkan kepada kita, ya, salah satunya apa? Jalan yang harus kita tempuh adalah ikut ambil bagian membantu kesulitan orang. Nah, kesulitan kita akan diurusi oleh Allah SWT. Ya, Allah itu Al-Qadir, Allah itu Al-Mudabbir yang ngatur segala sesuatu. Nah, sekarang bagaimana penerapan al-wala kepada sesama kaum muslimin ini? Ya, penerapan al-wala. Ya, mencintai dan memberikan pertolongan itu penerapannya bagaimana? Kita nukil di beberapa risalahnya para ulama. Yang pertama, ta'awun bainal muslimin bil mal wan nufus. Saling bantu membantu, tolong menolong sesama kaum muslimin, antara kaum muslimin dengan harta dan jiwa raga. Ini pertama penerapannya. Ayo dimulai pelan-pelan.
Nggih, ayo dimulai pelan-pelan. Ya, sudah dijelaskan dalil Qur'annya dalam surat 9 ayat berapa tadi? 71. Kemudian dalil kedua, dalil berikutnya, dalil Qur'annya itu Pak ya, dalil Qur'annya surat napa wau? At-Taubah. At-Taubah ayat 71. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Itu. Kemudian dalil dari sunnah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Tuh kan? Barang siapa yang selalu membantu kebutuhan saudaranya, barang siapa yang memberi bantuan, membantu kebutuhan saudaranya, kanallahu fi hajatihi, maka Allah akan membantu pada setiap hajatnya. Ya, dan jelas bantuan dari Allah lebih baik daripada kita yang bekerja. Hasilnya itu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, ngeten iki gak usah ragu-ragu, Pak. Ya tidak usah ragu-ragu. Barang siapa yang selalu senantiasa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun membantu pada setiap kebutuhannya. Ini. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat Imam Muslim, ya, dalam riwayat Imam Muslim, yasaru ala mu'assirin, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man yassara, barang siapa yang memudahkan, ala mu'sirin, atas kesulitan orang lain, atas orang-orang yang mengalami kesulitan. Nah, yang tadi kata Pak, masalahnya banyak. Ya, seperti mungkin tanya tentang surat menyurat, rutenya bagaimana, itu Masya Allah, alurnya bagaimana. Ya, barang siapa yang memudahkan apa? Kesulitan orang lain, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kan double malah. Allah akan memudahkan kesulitannya fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Ya. Masya Allah, ini penting nih Pak saya itu. Penting ini. Waman satara musliman, barang siapa yang menutupi aib orang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya dunia akhirat. Makanya jangan dibiasakan gosip. Mumpun dibiasakan. Niki mboten ngrasani kok Ustaz niki kenyataan. Ya, enggak boleh, jangan. Hati-hati dalam masalah ini sangat. Soalnya jenenge rasan-rasan niku mukadimah niku indah, Pak. Mukadimahnya itu indah. Awalnya itu mboten terasa. Ngerasan niku awalnya niku mboten terasa. Makanya duduk-duduk sekiranya apa sing kurang manfaat niku kudu diwaspadai dan harus saling mengingatkan. Ya. Kadang-kadang ini saling mengingatkan tapi saling kebutuhan. Butuh kepingin rasanya aja. Ngerasain ini ku nikmat, Pak. Ngerasain ini ku nikmat. Lebih lezat dari bakso Solo. Gurih, lezat, Masya Allah. Apalagi kalau menghabisi, makanya hati-hati loh ya. Kecuali kebencian itu, hati-hati ya teman-teman yang bencian, ada orang berbuat salah, ya
Makanya wonten gini kitab baca Jami'ul Ulum niku disebutaken kali Imam Ibnu Rajab nalikane beliau mensarah hadis la taghdab itu. Jangan marah. Jangan marah. Niku disarah sama beliau, dijelaskan pengertian jangan marah itu bukan kok orang kalau muring-muring niku mboten. Yang dimaksud jangan marah itu ojo turuti karepe muring-muring. Itu maksudnya, jangan ikuti kemauan marah. Bukan dilarang jangan marah begitu, bukan. Tapi jangan ikuti kemauan marah. Karena orang kalau marah lalu kemauannya dituruti, itu akan terjatuh kepada perkara-perkara yang haram. Satu, bahayanya di situ. Yang kedua apa? Yang kedua, keburukannya lebih besar dari orang yang dimarahi, orang yang buruk pertama kali tadi. Katakan seperti ini, ya. Ada suami, ada istri. Istri selingkuh. Istri selingkuh. Ya. Lalu suami marah. Atau sebaliknya, suami selingkuh, istri marah. Kemarahannya sangat besar, Pak. Kemarahan yang sangat besar itu bisa berubah menjadi dendam. Jelas nih? Sehingga karena kemarahannya ini nanti bisa jadi orang yang dimarahi nanti lebih mending dari orang yang memarahi. Dan dosa orang yang marah yang nggak salah tadi itu bisa jadi lebih besar dari yang dimarahi tadi. Itu bahayanya. Loh kok bisa demikian? Ya kok bisa demikian? Ya. Lah di sini contoh ya, contoh ini. Ketika istri apa tadi selingkuh atau suami selingkuh, lalu marah dia. Nah ketika marah dia yang tujuan, aku ya iso kaya ngono. Aku ya iso kaya ngono. Gak sampean tok iso, tak buktekno. Akhirnya dia selingkuh. Ketika selingkuh, kesalahannya disandarkan kemana? Kepada siapa? Kalau yang dendam ini suami. Ketika selingkuh, kesalahan selingkuhnya disandarkan kemana? Ke istri. Aku selingkuh itu gara-gara kamu. Selingkuh lagi dia. Selingkuh lagi dia. Ketika selingkuh lagi, kesalahannya dilimpahkan kemana? Hah? Ya ke istri lagi. Maksudnya suaminya melimpahkan kemana? Ke istri. Aku koyok ngene iki gara-gara kamu. Begitu. Selingkuh ketiga, keempat, kelima. Coba bayangkan, bisa jadi istri pertama tadi, istri yang ini yang pertama melakukan selingkuh tadi. Kok istri pertama kok salah paham gitu. Enggak, tak revisi sih ngono. Iki soalnya bahaya kabeh sing ngrungokno. Iki jadi istri ini piro ngono akhirnya kan. Padahal situ-situ yang ini kayak. Baik. Ketika istri yang dia selingkuh tadi itu bisa jadi dia menyesal, dia bertobat dengan tobat nasuha. Tapi ini yang sudah dikuasai dendam, merajalela ndak karu-karuan. Merajalela ndak karu-karuan. Ini bisa jadi pelaku dosa pertama bisa jadi apa? Lebih kecil dosanya dibandingkan dengan orang yang membencinya. Gitu loh. Makanya hati-hati dalam hal ini. Ya, hati-hati dalam hal ini. Ya. Atau ada orang berbuat salah dia. Lalu kita sangat membencinya. Ketika membencinya ini melebihi batas, pasti kemungkinan dosanya lebih besar dari yang berbuat salah ini. Kenapa? Iki ngerasani bendino loh. Iki sing salah katakan salah siji. Seleren. Tu ngomong akhirnya kan. Tu ngomong. Bendino ngomong ini. Bendino kepethuk uang tidak ngomong. Kepethuk uang tidak ngomong. Tiap hari ngomongi siapa? Nah, ini tadi. Dosanya banyak mana? Banyak yang ngomong. Insyaallah gak kroso Pak niku. Makanya kemarahan dan kebencian ketika melebihi batas, dosanya lebih besar dari pelaku dosa yang pertama. Ya, seperti paham ini, itu pensyarahan dari la taghdab itu. Pengertiannya begitu, bahaya soalnya.
Nah, marah itu kalau udah marah itu emosi, kebencian, permusuhan muncul. Kalau permusuhan dan kebencian sudah mendominasi, itu sudah dipastikan dosanya lebih besar dari pelaku dosa yang pertama tadi. Karena ngomong terus, Pak. Kayak ini mboten tepak nih, Pak. Betuk mana? Kayak ini mboten tepak, betuk wong mana? Kayak mboten tepak. Lah sing tepak sapa? Wong sami dhewe yo. Gak kerasa, Pak. Batin kerasa. Ada di satu tempat ingatan di RT nih, satu RT, ketua RT ini nih, ikut ambil peran ngatur harta, ngatur keuangan. Padahal itu kan urusan itu kan bendara. Nanti kalau ada pengaturan dia, ternyata intinya begitu. Intinya Pak RT membawa beberapa poin dari harta itu, kemudian gak jelas. Bisa jadi ada yang gunakan, tapi nggak banyak. Dijelaskan akhirnya begitu isu rame, Pak RT jelaskan, loh duit itu nggak saya gunakan pribadi, Pak. Kesalahan saya memang nggak saya tulis, itu kesalahan saya. Lah saya kira ndi jeluntrungi duit, wakil itu wis tak ijoli. Tapi kita omongan gak leren, Pak. RTK ini Pak wis untuk omongan RTK ini Pak. Ku bendino Pak RTK ini. Pak RT ini wis tobat, Pak. Lah kula mbak sampean sing gregeten mbak RT niki mau. Gak tobat. Kenapa? Gak rumoso salah. Dosanya lebih besar mana? Wis ngene iki sok dikek dalil yo. Oh, berarti dadi RT nyolong duit ku ora bobong. Ya ora kok gak ngono yo. Gak ngono yo pengertiane. Paham ya? Kenapa? Karena mengomentari itu dalam posisi dia tidak merasa bersalah. Saya ulangi lagi, mengomentari orang salah dalam posisi dia tidak merasa, padahal dia akan terjerumus di dalam dosa-dosa yang besar di setiap harinya, lebih besar dari pelaku dosa aslinya. Sadar nggak nih Pak? Sadar nggak nih? Jarang yang sadar. Ya pas ngaji ini kita sadar. Soalnya dibahas. Saya sedih ini peristiwa soalnya. Hati-hati betul masalah ini. Oke? Nah ini. Kemudian wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya. Ini kelanjutan hadis ya. Dan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya selama hamba itu memberikan pertolongan kepada saudaranya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu lagi, ini ada 5 bentuk soalnya, nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Kemudian yang kedua, bentuk penerapan al-wala kepada sesama kaum muslimin adalah an yu'rafa, hendaknya saling mengenal. Ya, dan ikut merasakan apa yang dialami oleh saudaranya. Saling mengenal dan ikut merasakan apa yang dialami oleh saudaranya. Ngapunten Pak, ini belum berjalan dengan baik ini kita ini. Ya, sangat lemah kita dalam hal ini. Maka supaya penerapan yang kedua ini bisa berjalan, ada sebuah amalan yang harus kita lakukan, dan amalan itu hampir hilang sekarang ini. Apa itu Pak? Saling menziarahi. Nih, kita nggak punya program untuk itu masalah. Saling menziarah. Jadi tidak benar orang mukmin kok diem di rumah. Karena undangan juga betul, nggak boleh. Ada yang kurang, makanya saya katakan ini yang kurang penerapannya. Kenapa? Karena kalau kita tidak saling berkunjung ke rumahnya, tidak akan pernah mengenal keadaannya. Yang dimaksud mengenal di situ kondisi.
Jujur ayo, kalau mbak sampean saling mengenal nggak keadaan masing-masing. Nggak kenal, Pak. Ya, kita baru tahu aja, tahu Pak Robi kok main yo, Auripan anak Elimo, ya bujune saya siji. Ngaten kan? Si Fulan rumahnya sana, biasanya anaknya dibawa ke sini 2. Si Fulan rumahnya sana, itu aja yang kita tahu, belum kenal baru tahu. Bagaimana problematika kehidupannya kita tidak tahu. Ya. Maka penerapan yang kedua nggak bisa diterapkan kecuali amal ini harus diamalkan. Dan ini amal yang sangat besar, wasiat dari Allah dan Rasulnya yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin. Yo, ini saling mengunjungi, itu kebiasaan para sahabat, Pak. Para sahabat itu sudah seperti itu, biasa sudah berkunjung ke rumah si Fulan, Abu Bakar datang ke rumahnya si Fulan, Fulan datang ke rumah si Fulan. Nah kita itu baru berkunjung nih ono urusan perdagangan, ono kerjasama, undangan walimah. Selain itu udah sulit kita datang. Itu yang dikatakan kalau nggak ada keperluan saya datang ke sana, kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksud karena diperintahkan oleh Allah. Nah, makanya kalau bisa usahakan setelah pengajian ini nanti, ya, ada program entah 1 bulan sekali, gunakan untuk apa namanya? Berkunjung. Dulu ada ikhwan, terus harus ngomentari, Pak. Harus ngomentari, kok ngangguran, anjene lambene wong njek dijamuni sing pahit. Iya, kita tuh seneng gitu loh. Dari mana? Dari rumah, Ustaz. Ada keperluan. Nah, makanya selalu ada pertanyaan begitu, kenapa? Biasanya ngono soalnya. Gimana? Wonten kabar nopo? Ya karena kabar nopo saya pengen kangen aja jenengan, gimana kabar jenengan? Gitu tujuannya ziarah saja ya. Masya Allah. Ini kita irikan antum siful, maka mudah-mudahan antum diberkahi oleh Allah. Ya kalau udah sehat ya sudah. Loh, kok cuma sebentar kan? Enggak, cuma sebentar aja memastikan kalau keluarga sehat ya sudah. Mengono toh, Pak. Ini mau ke rumah ikhwan yang lain gitu. Lihat barangkali ada sesuatu yang bisa dibantu, keliling dia. Ayo siapa sing kula mek sampeyan melok ayo. Coba ini. Engko lek ana masalah, gak ketulungan, gereja mlebu ngomel. Wah, anu ketulungan, wah, ini dirujakno samping pedes sampeyan. Kenapa kita nggak punya program? Kenapa kita diem? Kenapa kita berpangku tangan? Hah? Begitu ada orang lain bertindak, kita yang itu kan hak mereka membuat sebuah acara seperti itu. Dia punya hak untuk menyebarkan agamanya dengan cara. Kenapa kita tidak berbuat? Makanya penyakit ini, Pak, yang harus dilepaskan dari hati kita, sifat egois. Itu yang menghalang-halangi kita ini. Itu yang menghalang-halangi kita hari ini. Sifat apa? Gak mau direpotkan dengan orang lain. Ini satu kedoliman yang sangat besar yang kita nggak sadar. Makanya saya harapkan bapak-bapak yang ayo di waktu-waktu longgarnya, ya, kita upayakan ada waktu, ada jadwal untuk apa? Ziarah. Berkunjung ke ziarah teman-teman. Nanti kita tahu kondisinya si Fulan. Ternyata begitu sudah kita tahu ada beberapa yang perlu ditangani, catat si Fulan keadaannya begini, anaknya begini, beban hidupnya begini. Catat, kita bicarakan dalam kajian. Harus ada program. Jalan, Pak. Bisa dipahami? Sampai dipahami? Baik, mudah-mudahan kita harapkan Allah memberikan kemudahan kita untuk bisa mengamalkannya. Saya kira sampai di sini kajian kita pada malam ini, kurang lebih mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bulan depan melanjutkan ini masih belum kita mulai ya. Jadi penerapan al-wala wal barok pada poin yang kedua. Insyaallah bulan depan itu yang akan kita bahas.